Di kota Aldia, seorang pria bernama Kei kini dikenal dengan julukan Shikoku. Sehari sesudah insiden besar di Stonebridge, ia akhirnya kembali beristirahat di mansionnya. Sehari sebelumnya, sebuah pertarungan yang melibatkan Kei berakhir dengan rusaknya sebagian Stonebridge. Namun Kei sendiri menegaskan bahwa ia sama sekali tidak berniat membuat kerusakan sebesar itu. Meski sudah menjelaskan semuanya, Kei hanya bisa pasrah. Di mata orang lain, tindakannya tetap terlihat jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Meski begitu, Kei sungguh berterima kasih sebab Might telah menangani seluruh aftermath insiden untuknya. Might menjelaskan ia sekaligus menguji kemampuan administrasinya. Stonebridge bukan jalur logistik utama sehingga kerusakannya tidak memutus nadi kota. Setelah itu Might meminta satu penilaian langsung. Apakah cara ia menangani situasi sudah memuaskan dan apa yang masih perlu diperbaiki? Kei menjawab penanganannya sempurna. Setidaknya tidak ada yang sampai menyeretnya keluar kamar untuk mengurus masalah sendiri. Mai terlihat lega dan mengatakan pujian itu membuat pikirannya jauh lebih tenang. Ia lalu menawarkan diri untuk terus bertindak sebagai wakil Kei dalam urusan seperti ini, dan Kei langsung menyetujuinya. Dalam hati, Kei kembali menegaskan bahwa ia bahkan tidak tahu para penyerang berkaitan dengan kelompok agama baru atau organisasi kriminal. Ia sendiri hanya diserang tiba-tiba. Kei kemudian mengganti topik dan bertanya tentang biaya perbaikan Stonebridge yang ia rusakkan. Pertanyaan itu rupanya sudah mengganggunya sejak malam sebelumnya sampai ia sulit tidur. Might menjawab tegas bahwa Kei tidak perlu membayar biaya perbaikan apapun. Menurut penjelasan yang diberikan kepada pihak terkait, kerusakan terjadi tak terhindarkan ketika Kei bertindak dalam self-defense demi memastikan para pelaku tertangkap. Kei tak menyangka alasan itu diterima semulus itu. Flashback menunjukkan memang sempat ada penolakan terhadap pembelaan tersebut. Beberapa pihak mempertanyakan bagaimana menghancurkan sebuah jembatan hanya untuk menangkap beberapa orang bisa disebut self-defense yang wajar. Namun keberatan itu berhenti setelah muncul tekanan sederhana. Apakah mereka hendak mengatakan Lord Shikoku berbohong? Keputusan akhirnya disahkan. Kei merasa kalimat itu terdengar seperti ancaman, tetapi Might bersikeras bahwa itu hanya sebuah konfirmasi. Might menutup penjelasan dengan mengatakan masalah tersebut sudah selesai dan Kei tidak akan dimintai keterangan lebih jauh. Ia meminta Kei segera memberitahunya bila ada pihak yang tetap mencoba memanggilnya untuk pemeriksaan, sebab ia perlu mengambil tindakan lanjutan. Jika situasi menjadi mendesak, Mai juga akan melaporkannya kepada keluarga Ansage dan Holy Church. Ia menambahkan biaya perbaikan sedang ditanggung pihak Trigreads yang memimpin penanganan aftermath. Kei sempat khawatir apakah semua ini berarti orang-orang sengaja menekan pihak lain memakai otoritas absolut atas namanya. Sesaat kemudian ia memilih menganggap kekhawatiran itu hanya imajinasinya sendiri. Kei memastikan pekerjaan perbaikan Stonebridge memang sudah dimulai. Might menjelaskan para pekerja memakai magic untuk mempercepat pekerjaan dan memperkirakan jembatan selesai pada hari berikutnya. Karena itu Kei memutuskan membawa refreshment sendiri kepada para pekerja, seperti yang sudah ia singgung pagi tadi. Might sempat menawarkan memanggil messenger. Kei menolak bantuan tambahan dan ingin menangani bagian sederhana itu sendiri, sebab ia masih ingin hidup sebagai orang biasa tanpa terus bergantung pada kekuasaan orang lain. Might kemudian menanyakan apakah Kei benar-benar akan keluar sambil mengenakan perlengkapan hitam lengkapnya, dan Kei menjawab tentu saja. Ekspresi Might berubah ragu, tetapi ia tidak langsung melarangnya. Pada akhirnya Might hanya meminta Kei berhati-hati selama berada di luar. Kei berterima kasih dengan tulus, membuat Might terlihat sedikit salah tingkah.
Begitu Kay berjalan di pusat Aldia dengan armor hitamnya, warga langsung berbisik dan menatap dari segala arah. Kay terus berjalan memakai armor bertanduk yang kini sudah sangat dikenal publik. Tatapan orang-orang terasa menusuk, dan Kay mulai menyadari keputusan mengenakan armor justru menarik perhatian jauh lebih besar. Alasan Kay sebenarnya sederhana. Setelah diserang malam sebelumnya, ia hanya ingin berjaga-jaga bila ada serangan kedua. Namun dari perspektif warga, pria yang baru menghancurkan Stonebridge kini terlihat seperti sedang berjalan santai di kota sesudah menciptakan kekacauan besar. Kay menyesal Might tidak menjelaskan konsekuensi sosial dari armor itu dengan lebih lembut. Saat berangkat tadi ia sama sekali tidak memikirkan sejauh itu. Ia juga terus merasa bersalah atas jembatan, sebab kehancuran itu bukan niatnya dan hanya terjadi akibat ketajaman senjatanya yang jauh melampaui perkiraan. Kay memutuskan setidaknya jangan menakuti siapapun lagi dan jangan sampai warga mengira ia sedang bersikap pongah. Target sederhananya sekarang hanya satu, jangan menarik perhatian lebih banyak. Setelah menenangkan diri, Kay melanjutkan urusan belanjanya. Untuk memperbaiki citranya sedikit, ia berniat memilih refreshment terbaik yang bisa diberikan kepada para pekerja jembatan. Kay teringat sweats mahal yang pernah dibawakan Karen dan Livia, yang menurut estimasi Might sebelumnya bernilai sekitar 50.000 legil per kotak. Mahal, tetapi ia menganggap pengeluaran itu perlu. Dengan armor lengkap, Kay tiba di sebuah toko sweats kelas atas dan mencoba masuk setenang mungkin. Bangunan toko tampak mewah, staf di pintu menyambutnya dengan gugup tetapi tetap mempersilakan masuk. Seorang staf perempuan meminta Kay menunggu sebentar sebelum melayaninya. Staf itu berlari pergi dengan tergesa, membuat Kay semakin curiga ada sesuatu yang tidak beres. Kay menyimpulkan mereka pasti sudah mengetahui insiden Stonebridge dan mungkin takut kepadanya. Sementara menunggu, ia melihat etalase penuh roti dan sweets premium. Seorang manajer akhirnya datang sendiri, menyambutnya formal sebagai Lord Shikoku dan berterima kasih atas kunjungannya. Kay justru takut sang manajer mengira ia akan menghancurkan toko juga. Karena dilayani langsung oleh manajer, Kay semakin merasa dirinya sedang diberi tanda khusus. Manajer itu bertanya apa yang membawa Lord Shikoku datang ke toko hari ini. Kay meminta 5 jenis sweats yang paling populer. Manajer segera menawarkan ruang privat dan berjanji barang akan dibawa langsung sesudah selesai dikemas. Kay mencoba mengatakan ia tidak keberatan menunggu di tempat biasa. Manajer tetap memohon agar ia memakai ruang privat, sehingga penolakannya praktis tidak mendapat ruang. Kay akhirnya menyerah dan mengikuti, sambil menganggap perlakuan berlebihan itu mungkin memang standar toko kelas atas. Manajer berjalan di depan dan menunjukkan arah menuju bagian dalam toko. Mereka sampai di sebuah pintu khusus yang terpisah dari area pelanggan umum. Manajer membuka pintu berornamen dan mempersilakan Kay masuk. Ruang di dalamnya jauh lebih mewah daripada area toko biasa, lengkap dengan furnitur bergaya VIP. Kay spontan menyebut ruangan itu sangat rumit dan mahal. Manajer berterima kasih atas pujian kemudian memintanya duduk menunggu. Baru sesudah melihat sekeliling, Kay menyadari ia benar-benar dimasukkan ke ruang privat yang jelas disediakan untuk pelanggan VIP. Manajer menawarkan minuman atau sweets tambahan selama menunggu, tetapi Kay menolak agar tidak semakin merepotkan staf. Atmosfer formal itu membuat Kay sulit santai, sehingga ia akhirnya memanggil sang manajer untuk bertanya langsung. Kay memastikan apakah orang seperti dirinya benar-benar boleh berada di ruangan tersebut. Manajer membalas ruang itu memang untuk pelanggan paling berharga. Manajer kemudian menjelaskan fakta baru. Guild Master Panlard baru-baru ini mengeluarkan direktive kepada seluruh toko afiliasi.
Isi direktive itu adalah memberikan hospitality semaksimal mungkin bila Lord Shikoku berkunjung. Kei tertegun sebab sama sekali tidak mengenali nama Panlar. Karena reputasinya sedang buruk sesudah Stonebridge, Kei malah membayangkan direktive itu dibuat agar ia tidak marah dan menghancurkan toko seperti jembatan. Manajer menambahkan masih ada direktive kedua yang harus mereka patuhi. Jika Lord Shikoku datang, pihak toko diperintahkan segera menghubungi Guildmaster. Kei langsung mempertanyakan alasannya. Manajer mengatakan ada kemungkinan Lord Panlas sendiri atau orang-orang dekatnya akan datang ke toko sesudah menerima kabar. Mendengar kemungkinan harus bertemu figur otoritas lain, Kei langsung panik. Kei meminta 5 kotak pesanannya dibawa secepat mungkin dan bahkan menawarkan tip tambahan bila bisa dipercepat. Manajer berjanji berusaha, tetapi mengatakan proses verifikasi item tetap membutuhkan sedikit waktu. Kei semakin yakin manajer sedang mengulur waktu sampai figur mengerikan itu datang, sementara dirinya sama sekali belum siap mental menghadapi otoritas baru. Tiba-tiba terdengar suara dari luar yang berseru bahwa orang yang dicari akhirnya ditemukan, membuat manajer ikut terkejut. Seseorang membuka pintu dengan cepat, Kei hanya sempat menoleh kebingungan. Seorang wanita pirang menerobos masuk ke ruang VIP dengan sangat antusias dan menyatakan dirinya sudah datang. Begitu wanita pirang itu masuk, ia langsung berseru bahwa Remy sudah datang. Identitasnya terkonfirmasi sebagai Remy Tralaria Albrera. Remy berlari dan langsung memeluk tubuh Kei yang masih tertutup armor hitam, membuat Kei kaget. Kei bertanya kenapa Remy bisa berada di sana. Remy membalas ia mendapat kabar bahwa Kei datang ke toko tersebut, sementara staf toko meminta maaf atas keributan. Masih bingung? Kei bertanya apakah Remy memang terlibat dengan toko atau guild yang mengelolanya. Remy menjelaskan ayahnya adalah pemimpin sekaligus kepala komersial guilds. Informasi itu menghantam Kei seperti kejutan baru karena lagi-lagi seseorang dekat dengannya ternyata berasal dari pusat kekuasaan besar. Remy tetap berdiri sangat dekat dengan Kei dan terlihat puas melihat reaksinya. Di belakang mereka, manajer toko hanya tersenyum formal sementara Kei semakin berkeringat. Remy sendiri tampak heran melihat Kei masih begitu tegang. Kei akhirnya bertanya tentang orang tua Remy, karena menurutnya mustahil Remy bisa masuk secepat itu tanpa dukungan keluarga. Remy meminta Kei cukup memanggilnya Remy tanpa gelar apapun dan mengatakan Kei adalah orang spesial baginya. Kei mengaku sulit melakukannya senatural itu. Remy menegaskan dipanggil biasa saja tidak masalah, sementara Kei dalam hati kembali takut bila orang mengetahui ia sebenarnya hanya orang biasa. Kei kemudian bertanya lebih langsung, di mana orang tua Remy sekarang? Remy mengatakan ia tidak tahu persis dan datang sendiri begitu menerima laporan. Visual menunjukkan staf sebelumnya memang menyampaikan kabar kepadanya. Setelah mengungkap itu, Remy tiba-tiba bertanya apakah tindakannya terlihat mengesankan. Kei menjawab jujur bahwa ia tidak tahu, membuat Remy kembali menuntut penilaian. Remy meminta Kei setidaknya membuat responsnya terdengar seperti ia benar-benar mengesankan. Kei menghela napas lalu mengalihkan percakapan dengan mengatakan ia senang melihat Remy dalam kondisi sehat. Remy langsung terlihat puas mendengar itu dan kembali mendekat tanpa malu-malu. Ia mengingatkan bahwa semua kondisi baiknya sekarang adalah berkat obat yang pernah Kei berikan. Melihat Remy sehat dan ceria, Kei berpikir penggunaan elisir waktu itu memang layak dilakukan. Ketika staf kembali, Kei meminta Remy bergeser sedikit agar urusan toko bisa diselesaikan, tetapi Remy menolak dengan santai. Manajer datang membawa pesanan, 5 kotak sweats yang dibeli hari itu berjumlah total 200.000 legil,
sekaligus sebuah complimentary gift sebagai permintaan maaf sebab menyita waktu Kay. Kay hampir tidak percaya 5 kotak sweat saja bernilai 200.000 legil. Remy bertanya apakah Kay memang menyukai sweats sampai rela membeli sebanyak itu. Kay menjelaskan barang itu untuk hadiah kepada para pekerja. Remy menimpali bahwa semua ini terjadi karena Kay menghancurkan jembatan, sedangkan Kay bersikeras jembatannya hanya rusak. Kay mengeluarkan kantong uang dan mencoba membayar sendiri pesanan tersebut. Remy justru mengatakan kepada manajer bahwa sisanya ia serahkan kepada mereka. Manajer membalas pembayaran dari Guildmaster dapat diselesaikan sebelum akhir bulan. Kay menolak dan meminta tetap membayar sendiri, tetapi Remy langsung mengatakan tidak. Remy mempertahankan penolakannya secara mutlak. Kay keberatan sebab tidak ingin berutang kepada orang lain untuk sesuatu yang sebenarnya mampu ia tanggung sendiri. Remy memanggil sang manajer dengan nama Diva. Diva menjelaskan bahwa sebab Lady Remy sudah memutuskan menanggung pembayaran, toko tidak dapat menerima uang dari Lord Shikoku. Narasi menyorot kekuatan keluarga pedagang Remy. Keputusan transaksi dapat dialihkan begitu saja melalui hubungan keluarga dan guild. Kay merasa Remy bahkan lebih lihai daripada Karen dan Nina dalam memakai bobot keluarganya, dan dalam pandangannya situasi itu sama sekali tidak adil. Meski kesal, Kay mengakui bahwa pada momen seperti ini Remy memang terlihat jauh lebih dewasa. Remy mengutip nasihat ayahnya, bila menjadi merchant, kumpulkan dan jual sebanyak mungkin favor yang bisa diperoleh. Kay segera memintanya jangan mengulang nasihat itu kepada orang lain. Remy setuju tidak akan mengatakannya lagi. Kay sekali lagi memastikan Diva benar-benar tidak mau menerima uangnya. Diva meminta maaf, sehingga Kay akhirnya menerima tawaran Remy dan berterima kasih. Karena 5 kotak sudah siap, Kay memutuskan segera pergi. Berdebat lebih lama hanya akan membuang tenaga. Remy bertanya kemana Kay akan pergi. Kay membalas akan mengantar hadiah tersebut, sambil khawatir bila ia terlalu lama berada di toko, ayah Remy mungkin ikut datang. Remy langsung memutuskan dirinya juga akan ikut mengantar hadiah bersama Kay. Kay menolak sebab ia sudah menarik terlalu banyak perhatian. Berjalan bersama putri Guildmaster hanya akan memancing rumor baru. Remy mengingatkan Kay bahwa hari itu ia akan melindungi dirinya, seolah janji tersebut sudah pernah dibuat. Kay hanya bisa menatap bingung sebab tidak merasa pernah membuat janji seperti itu. Remy kemudian mengungkap ia tidak membawa guard dan bahkan sudah menyuruh keretanya pulang. Kay panik dan menegaskan ia tidak pernah berjanji apapun. Ia sendiri bahkan tidak yakin mampu menjamin keselamatan Remy bila terjadi masalah. Remy kembali memakai pertanyaan andalannya, apakah sekarang ia terlihat mengesankan? Dengan senyum puas, Remy mengatakan bila jawabannya iya maka mereka bisa tinggal bersama sedikit lebih lama. Kay akhirnya menyerah dan mengakui Remy mungkin memang sedikit mengesankan. Remy langsung menggandeng lengan Kay dan berjalan keluar bersamanya dengan wajah sangat puas. Di balik helmnya, Kay hanya bisa menangis dalam hati dan bertanya bagaimana semuanya kembali berakhir seperti ini. Ketika Kay dan Remy hendak pergi, Diva meminta Remy menyampaikan salam terbaiknya kepada Guildmaster Panlard. Diva juga mengatakan toko menantikan kunjungan Lord Shikoku berikutnya, sementara Remy masih berada di sisi Kay. Kay membalas singkat dan mengatakan mungkin akan kembali bila suatu saat perlu membeli refreshment lagi. Diva melepas mereka dengan senyum sopan setelah transaksi selesai. Kay dan Remy keluar dari toko bersama. Kay membawa kotak-kotak sweat sementara Remy berjalan sangat dekat di sisinya. Di jalan, Remy terus melirik tangan Kay yang sedang membawa barang tanpa langsung mengatakan apa yang ia inginkan.
Remy memerah dan terlihat gelisah sambil memperhatikan Kay. Remy akhirnya memanggil Kay untuk menarik perhatiannya. Kay bertanya mengapa Remy menatapnya seperti itu. Remy tetap menatap tangan Kay sehingga Kay semakin bingung apakah ada masalah. Remy mengulurkan tangannya dan mengatakan ia bisa memegang tangan Kay. Kay tidak langsung memahami maksudnya, membuat Remy mengulang bahwa ia menawarkan tangannya. Remy menyebut dirinya sedang memberi pengecualian, sementara Kay heran mengapa ia bertingkah seolah sedang memberi bantuan besar. Kay mempertimbangkan bahwa menggandeng Remy mungkin memang lebih aman selama perjalanan, terutama karena ia bertanggung jawab menjaganya. Kay memutuskan perlu memperlakukan Remy dengan hati-hati di tempat berbahaya agar tidak dianggap lalai. Kay berkata Remy bahkan bisa tersesat di tempat ramai dan ia tidak mau disalahkan bila hal itu terjadi. Kay menyimpulkan Remy benar-benar ingin bergandengan tangan sampai menggunakan alasan keselamatan untuk memaksanya. Remy dengan wajah memerah menantang Kay apakah ia punya masalah dengan itu. Kay menyerah dan membalas bahwa sebenarnya ia tidak terlalu keberatan. Kay menghela napas, menerima bahwa sebagai orang yang sedang menemani Remy ia sebaiknya menghargai tawaran tersebut. Kay mengulurkan tangan berarmornya dan mempersilakan Remy memegangnya. Remy langsung menggenggam gauntlet Kay. Remy mengeluh tangan armor itu keras. Kay menanggapi bahwa armor tentu tidak akan berguna bila lunak. Karena Remy merasa menggenggam gauntlet tidak nyaman, Kay menawarkan untuk memegang tangan Remy sebagai gantinya. Kay sempat bercanda akan melepaskan genggaman, tetapi Remy menolak sebab takut ia akan berkeliaran sendiri. Kay akhirnya menyuruhnya bertahan saja. Remy menerima kompromi itu dan terlihat puas ketika Kay menggenggam tangannya. Remy menjelaskan ia sudah memikirkan masalah tersebut dan menganggap cara itu sebagai kompromi. Remy mengatakan ayahnya mengajarkan bahwa kompromi juga penting bagi seorang merchant. Panel kilas balik menampilkan Remy kecil bersama ayahnya, yang mengajarinya bahwa mengingat nasihat semacam itu akan membuat banyak urusan berjalan baik. Kay mengakui Remy benar-benar mendapat pendidikan yang serius sejak kecil dan mengingat kondisi tubuh Remy dahulu lemah. Remy menjelaskan belajar menjadi salah satu cara menghabiskan waktu sebab banyak hal dapat ia lakukan sambil tetap berada di tempat tidur. Kay terdiam ketika mendengar bagaimana masa kecil Remy banyak dihabiskan dalam keterbatasan fisik. Kay menilai cerita masa kemudian Remy cukup berat, tetapi melihatnya kini berjalan ceria membuat suasana itu terasa berbeda. Kay merasa senang melihat Remy sekarang mampu mengayunkan tangan dan berjalan energik. Ia membayangkan betapa sempitnya kehidupan Remy dahulu. Kay menyadari wajar bila sesudah lama terkurung Remy sekarang ingin berlari dan menikmati kota dengan kakinya sendiri. Kay membayangkan nasihat seperti orang tua. Sekarang Remy bisa bersenang-senang, tetapi ia tetap sebaiknya tidak meninggalkan kebiasaan belajar. Remy dengan terus terang mengatakan ia ingin bermain setiap hari. Kay membolehkan Remy bermain sebanyak yang ia mau sesudah menyelesaikan kewajibannya. Remy mengeluh Kay terdengar sama seperti semua orang lain. Kay mengatakan ekspresi masam Remy tidak perlu sebab nasihat berulang itu justru bukti orang-orang di sekitarnya peduli. Kay menduga Remy sudah terlalu sering mendengar nasihat serupa sampai merasa muak. Dalam percakapan sambil berjalan, Kay menyinggung bahwa sesudah lama hidup lebih banyak di dalam ruangan, aktivitas seharian mungkin akan cepat menguras tenaga Remy. Remy mendadak mengakui bahwa ia sebenarnya sudah mulai lelah, membuat Kay kaget sebab waktunya masih terlalu cepat. Kay menyadari Remy mungkin mengira mereka akan melanjutkan perjalanan memakai carriage, bukan berjalan kaki sepanjang jalan. Remy tanpa malu mengakui bahwa memang itulah yang ia bayangkan.
Kay buru-buru meminta maaf sebab dirinya jarang memakai Cariage dan tidak memikirkan ekspektasi Remy. Remy mengatakan ia masih baik-baik saja, tetapi Kay mengusulkan mencari Cariage selagi mereka masih punya tenaga sebab tidak sedang dikejar waktu. Remy berkata kalau nanti benar-benar tidak bisa berjalan, Kay tinggal menggendongnya di punggung. Kay tetap merasa Cariage lebih masuk akal, sementara Remy justru mengaku lebih memilih digendong. Kay dengan pasrah meminta Remy memberitahunya bila kondisinya benar-benar memburuk sebab ia harus terus mengawasinya. Tidak lama kemudian Remy kembali mengeluh bahwa ia sudah lelah. Kay berpikir efek obat seharusnya sudah memulihkan fisik Remy, tetapi ia juga tidak ingin terus memperlakukannya sebagai orang rapuh dan terlalu istimewa. Remy memaksakan senyum dan mengatakan ia masih sanggup berjalan sedikit lagi. Kay memperhatikan Remy yang justru tampak senang berada di dekatnya dan bertanya-tanya apakah ia hanya membayangkan keanehan itu. Pada akhirnya, bahkan sebelum mereka mencapai Stonebridge, Remy benar-benar mendapatkan piggyback ride dari Kay. Pagi yang tenang di sekitar Stonebridge memperlihatkan area kerja restorasi masih aktif. Seorang pekerja panik melapor bahwa God of Destruction, Shikoku datang bersama yang lady keluarga Albrera, yakni Remy. Narasi memperkenalkan Melandum sebagai enterprise yang memanfaatkan magic untuk restorasi cepat dengan efisiensi maksimal. Chief Eksekutif Melandum dan asistennya sama-sama terpukul melihat kombinasi Shikoku dan Remy datang ke lokasi proyek. Mereka menyadari Shikoku adalah orang yang menghancurkan jembatan, sedangkan Remy berasal dari salah satu Trigreads dan menanggung biaya restorasi. Kunjungan itu datang tanpa pemberitahuan. Sang asisten mulai menduga kedatangan keduanya mungkin untuk memeriksa apakah perusahaan melakukan pekerjaan setengah-setengah. Chief Eksekutif Melandum panik pada kemungkinan surprise inspection, terlebih sebab Remy adalah sponsor proyek mereka. Asisten berusaha menenangkan Chief Eksekutif dan menegaskan mereka tidak mungkin berani memotong kualitas pekerjaan. Narasi menyinggung berbagai pencapaian besar Melandum dan koneksi mereka dengan kalangan berpengaruh. Meski punya pencapaian, Melandum tetap merasa tidak bisa meremehkan dua tamu yang datang karena risiko reputasinya terlalu besar. Sang Chief Eksekutif memikirkan bagaimana kunjungan mendadak dari Shikoku dan Remy dapat memengaruhi proyek dan nama perusahaan. Karena takut dianggap mengurangi kualitas, Sang Chief Eksekutif memerintahkan seluruh pekerja, termasuk dirinya, beralih memakai mana infusion untuk sisa pekerjaan. Asisten mengingatkan bahwa penggunaan mana infusion tidak termasuk rencana awal proyek. Asisten juga memperingatkan profit akan hilang dan jumlah pekerja mereka bahkan mungkin tidak memiliki mana yang cukup. Sang Chief Eksekutif tetap bersikeras. Ia menyuruh semua orang memaksakan diri dan berjanji menyiapkan recovery potion. Narasi menjelaskan mana infusion sebagai teknik yang melapisi objek dengan hardening magic secara merata sehingga struktur menjadi jauh lebih kokoh. Namun mana infusion memiliki kelemahan besar sebab mengonsumsi mana dalam jumlah masif. Sang Chief Eksekutif menyimpulkan jika kunjungan itu benar-benar surprise inspection, pilihan paling aman adalah menghasilkan kualitas setinggi mungkin. Sang Chief Eksekutif bahkan menjanjikan bonus dan reparti bila semua pekerja berhasil menyelesaikan peningkatan kualitas tersebut. Asistennya hanya bisa menerima perintah dengan ekspresi tertekan. Chief Eksekutif Melandum dan asistennya segera keluar dari kantor untuk mengeksekusi keputusan mendadak tersebut. Asisten memanggil para pekerja agar berkumpul dan menerima instruksi baru. Para pekerja mulai menanggapi perintah yang sangat berat itu dengan gugup. Sekelompok pekerja tampak lelah dan cemas karena tuntutan penggunaan mana infusion. Mereka mulai menyalurkan magic langsung ke bagian-bagian jembatan sebagai bagian dari mana infusion.
Chief Eksekutif Melandum terkejut melihat beban pekerjaan meningkat secepat itu, tetapi tetap mempertahankan keputusan. Chief Eksekutif Melandum mencoba menenangkan diri dengan menganggap Remy relatif tidak berbahaya, tetapi justru memandang Shikoku sebagai ancaman reputasi yang jauh lebih besar. Chief Eksekutif Melandum merasa aura Shikoku tampak semakin menyeramkan dibanding sebelumnya, padahal itu hanya persepsinya sendiri. Chief Eksekutif Melandum bahkan menduga armor atau item Shikoku mungkin bereaksi terhadap emosi orang yang melihatnya, tanpa bukti objektif. Chief Eksekutif Melandum memutuskan fokus pada Lady Remy agar bisa melewati pertemuan, sambil menegaskan tanggung jawabnya atas reputasi perusahaan. Pintu kantor dibuka dan Kei yang masih menggendong Remy akhirnya masuk menemui pimpinan proyek. Chief Eksekutif Melandum menyambut mereka dengan sangat formal dan mengatakan senang bertemu Lady Remy serta Lord Shikoku. Remy menyapa santai, sedangkan Kei hanya memberi salam pendek dari balik armor. Oliva memperkenalkan diri secara eksplisit sebagai Chief Eksekutif Melandum yang dipercayakan menangani proyek restorasi ini. Kei membalas dengan sapaan canggung dan singkat. Oliva salah menafsirkan sapaan minimal Kei sebagai teknik komunikasi orang berkuasa yang sengaja tidak memberi informasi apapun. Oliva merasa lega sebab setidaknya Lady Remy ada bersama Kei dan berharap bisa menggunakan kehadirannya untuk menjaga percakapan. Oliva akhirnya bertanya langsung apa yang membawa Lord Shikoku datang hari itu. Dalam hati Oliva menganggap Kei mungkin tidak akan pernah membalas dengan jujur dan mengeluh sulit membaca ekspresinya di balik armor. Kei mengatakan ia sebenarnya tidak punya urusan khusus dan hanya ingin mereka menerima refreshment yang ia bawa. Kei menjelaskan sebab insiden jembatan berasal dari tindakannya, ia setidaknya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada orang-orang yang kerepotan. Oliva menerima kotak-kotak itu dan berterima kasih atas perhatian Kei. Meski menerima hadiah, Oliva masih bertanya-tanya apakah refreshment tersebut menyembunyikan tujuan sebenarnya. Oliva mengenali logo pada kotak dan menyadari semuanya merupakan premium sweets dari Le Alin Bakery. Oliva terkejut sebab satu kotak brand tersebut bernilai puluhan ribu legil dan Kei membawa 5 kotak, totalnya ratusan ribu legil. Kei mengatakan urusannya sudah selesai, meminta maaf sebab mengganggu pekerjaan, lalu berpamitan bersama Remy. Oliva terpana dan sempat mengira Kei mungkin telah menyelesaikan seluruh inspeksinya hanya dalam waktu sangat singkat. Oliva akhirnya menyadari Kei benar-benar datang hanya untuk menyerahkan refreshment. Ia langsung menyesali keputusan memberikan mana infusion gratis pada proyek. Oliva panik sebab pada tahap itu perintah sudah berjalan dan ia tidak dapat lagi menariknya kembali. Oliva membayangkan bila alasan pembatalan mana infusion bocor, reputasi Melandum yang dibangun selama ini akan runtuh. Dalam kepanikan, Oliva mengubah kejadian itu menjadi teori bahwa sejak awal Shikoku memang sengaja memancing mereka menghabiskan beberapa juta legil melalui mana infusion hanya dengan hadiah beberapa ratus ribu legil. Oliva menyimpulkan secara keliru bahwa Kei berhasil memaksa negosiasi yang menguntungkannya meski Melandum sebenarnya tidak berutang apapun kepadanya. Oliva semakin mengidealkan salah paham itu dan bertanya-tanya mastermind macam apa yang bisa melakukan manuver terhadap lawan yang bahkan belum ia kenal. Demi harga diri Melandum, Oliva memutuskan ia tidak bisa menerima situasi tersebut begitu saja dan ingin melakukan langkah balasan. Saat Kei dan Remy hendak pergi, Oliva tiba-tiba berlari keluar dan berteriak meminta Lady Remy menunggu sebentar. Remy yang masih berada di punggung Kei menoleh ke belakang, sementara Kei ikut berhenti sebab panggilan mendadak tersebut. Panel penutup memvisualisasikan Kei dan Remy saling menatap bingung sesudah dipanggil kembali. Belum ada penjelasan mengenai apa yang hendak Oliva tawarkan atau lakukan.
Oliva menghitung bahwa restorasi jembatan membutuhkan suplai mana terus-menerus selama berjam-jam. Oliva melihat stok potion dan menyadari ia harus menyiapkan lebih banyak recovery potion untuk fase kedua. Oliva menyadari pihak yang mampu memasok potion tersebut kebetulan berada tepat di depannya. Oliva meminta sebuah bantuan mendadak kepada Remy. Teks panel menyebut nama Panlard dalam permintaan itu, sementara Remy yang terlihat memberi persetujuan. Oliva meminta 10 full mana recovery potions dan 50 medium magic recovery potions, total 60 potion, dikirim ke lokasi. Remy menyanggupi dan mengatakan ia akan meminta 10 potion penuh dan 50 potion menengah segera dibawa. Oliva berterima kasih. Oliva mengagumi betapa cepat Remy menangani permintaan tersebut sebagai figur penting dalam Merchant Guild. Oliva kembali mengaitkan Remy dengan figur ayahnya dan salah menduga Kay pergi cepat agar transaksi bisa diselesaikan tanpa tawar-menawar. Remy menyebut biaya termasuk transportasi sebesar 4.200.000 legil dan Oliva langsung menyetujuinya. Oliva tersentak sebab biaya besar itu pada akhirnya keluar dari kantong pihaknya sendiri. Remy mengatakan pembayaran dapat dilakukan nanti bila perlu sebab jumlahnya memang besar. Narasi menjelaskan kebutuhan mana besar membuat pekerjaan mana hardening semacam ini tidak mungkin hanya bernilai beberapa ratus ribu legil. Full mana recovery potion disebut berharga sekitar 150.000 legil per botol, sedangkan medium magic recovery potion sekitar 50.000 legil. Biaya transportasi dapat sekitar 50.000 legil tergantung barang, urgensi dan sifat rapuh ikut memengaruhi biaya. Oliva menilai Remy memahami harga dengan sangat presisi, sesuai pendidikan keluarga merchant besar. Remy mengingatkan bahwa konsekuensi harus diterima bila tenggat pekerjaan dilanggar. Oliva menyatakan paham. Oliva kembali salah mengaitkan biaya transportasi dan nilai sweats dengan perhitungan tersembunyi Shikoku, membuat semangat kompetitifnya menyala. Kay memuji Remy karena berhasil mengamankan kontrak besar dan mengatakan orang-orang di rumah pasti akan memujinya. Remy bertanya apakah urusan seperti inilah yang selama ini Kay lakukan. Kay memilih tidak memperpanjang penjelasan. Remy menduga Kay sengaja memperhitungkan nilai refreshment dan biaya proyek dengan tepat, padahal itu hanya tafsirnya. Kay kebingungan mendengar maksud Remy dan bertanya apa yang sebenarnya ia bicarakan. Oliva menyadari permintaan maaf sederhana Kay telah membuat situasinya berkembang jauh lebih rumit. Dalam bayangannya, Oliva menyimpulkan kemampuan intimidasi Shikoku terhadap pihak berkuasa adalah sebuah skill, dan merasa dipermainkan secara sempurna. Oliva menenangkan diri dan mencari sesuatu yang masih bisa ia lakukan untuk membalik situasi. Oliva menawarkan kepada Kay kesempatan melihat langsung performa mana hardening yang digunakan pada jembatan sebab ia sudah datang sejauh ini. Oliva berkata pengujian hanya akan memakan beberapa menit. Kay menilai seharusnya tidak ada masalah. Remy mengatakan ia juga ingin melihat pengujian tersebut, membuat Oliva diam-diam senang mendapat dukungan. Oliva meminta keputusan Kay sesudah Remy ikut tertarik. Kay akhirnya mempertimbangkannya. Kay menerima tawaran itu selama tidak menimbulkan masalah. Oliva bersorak dalam hati sebab Kay benar-benar menerima demonstrasinya. Persiapan pengujian dimulai di area terbuka proyek. Kay bertanya bagaimana cara memverifikasi nilainya. Oliva menjelaskan bahwa cukup memukul objek dengan senjata dan menilai ketahanannya. Oliva percaya mana hardening membuat batu biasa memiliki daya tahan yang menyaingi besi dan merasa aman dengan demonstrasi itu. Kay memperingatkan bahwa jika pedangnya menyentuh batu tersebut, ia mungkin justru memotongnya. Oliva tertawa gugup dan meyakinkan Kay bahwa kekhawatiran itu wajar, tetapi batu tidak akan sampai tergores. Kay menerima penjelasan dan mengakui teknik itu terdengar mengesankan.
Oliva bertekad menciptakan situasi yang memaksa Kay mengakui kekuatan tekniknya, sebagaimana ia merasa Kay telah menekannya sebelumnya. Oliva mengalirkan magic berwarna ungu ke balok batu untuk memperkuatnya. Remy memperhatikan proses penguatan batu dari dekat di sisi Kay. Balok batu bersinar ungu saat efek hardening menetap pada permukaannya. Oliva tersenyum dan berpikir tidak ada dendam pribadi, hanya persaingan bisnis yang ingin ia menangkan. Oliva mempersilakan Kay mencoba balok yang telah diperkuat sementara pekerja membawa refreshment untuk rekan-rekan mereka. Para pekerja menerima sweets dari Lord Shikoku dan memakannya dengan gembira. Oliva menilai urusan refreshment telah selesai. Oliva membayangkan promosi bahwa batu buatannya begitu kuat sampai Shikoku pun terdiam. Ia melanjutkan fantasi tentang reputasi, ketenaran, dan prestasi besar yang bisa diperoleh dari demonstrasi itu. Oliva membayangkan semakin banyak pekerja menikmati hadiah dan perusahaan memperoleh pengakuan lebih tinggi. Oliva meminta Kay mulai kapanpun ia siap, sementara Remy memperingatkan agar ia berhati-hati. Oliva menyuruh Kay mengayunkan senjatanya dengan halus agar tidak merusak mata pedang. Kay menarik Black Blade-nya, energi biru menyelimuti bilah dan membuat Oliva mulai gugup. Kay berdiri di depan balok dengan pedang menyala biru dan berkata akan langsung mencobanya. Bilah biru Kay menyentuh permukaan balok yang telah diperkuat magic. Kay membuka bagian wajah helmnya dalam visual ekspresi dan mengamati hasil tebasan dengan tenang. Oliva tersenyum yakin sambil menunggu hasil demonstrasi. Kay menyelesaikan gerakan pedangnya di depan balok. Bekas tebasan mulai terlihat pada permukaan batu yang sebelumnya diyakini aman. Remy terkejut ketika melihat hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Garis retak atau bekas potongan tampak jelas pada balok yang diperkuat. Kay sendiri tampak bingung dan berkeringat ketika melihat hasilnya. Oliva kehilangan senyum dan membeku sesudah menyadari batu itu benar-benar rusak. Oliva bertanya-tanya apakah yang baru dilihatnya hanya halusinasi. Remy menatap situasi dan mulai mempertanyakan apakah teknik itu telah dinilai terlalu tinggi. Oliva buru-buru mengatakan Remy salah paham dan menegaskan Magic Enhancement adalah teknik yang sudah terbukti. Oliva menjelaskan batu yang diperkuat dapat menunjukkan kekuatan setara besi dan teknik itu memiliki rekam jejak yang dalam pandangannya sempurna. Meski demikian, kesan bahwa Kay baru saja merusaknya secara mudah membuat Oliva semakin tertekan. Oliva menyadari Kay tidak memperkuat pedangnya dengan magic. Ia hanya menggunakan senjatanya sebagaimana biasa. Oliva menyebut apa yang baru diperlihatkan sebagai feat yang menentang penjelasan biasa, sementara Kay sendiri malah bingung. Remy menuntut penjelasan sebab ia merasa pernyataan Oliva membuatnya tampak seperti pembohong. Oliva gugup memanggil Lord Shikoku dan mencoba membahas masalah itu secara langsung. Oliva menyesali keyakinannya sendiri dan merasa harus membersihkan kesalahpahaman Remy apapun yang terjadi. Oliva bertanya apakah Remy setidaknya merasakan bahwa batu yang diperkuat memang lebih kokoh daripada batu normal. Kay berhenti untuk memikirkan pertanyaan itu sambil Oliva menunggu tegang. Kay menjawab jujur bahwa ia tidak bisa membedakan ketahanannya. Oliva terpukul oleh jawaban tersebut dan kehilangan kendali atas reaksinya. Oliva berteriak dalam hati bahwa situasi ini tidak mungkin terjadi. Remy mulai merasa cemas melihat Oliva begitu panik. Narasi menjelaskan Albrera Commercial Guilds adalah organisasi yang menempatkan kepercayaan di atas segalanya dan Remy mewarisi ajaran itu. Karena nilai kepercayaan tersebut, keraguan Remy terhadap penjelasan Oliva terlihat sangat serius. Kay dan Oliva saling diam canggung sementara Remy masih memikirkan masalah tersebut.
Kay mencoba menenangkan Remy agar tidak langsung membuat kesimpulan. Kay mengatakan menilai hasil dengan melihat orang lain berbeda dari mengujinya sendiri. Kay mengingatkan bahwa hasil tidak selalu sama dan Remy dapat memverifikasinya sendiri. Dengan kata lain, Kay menekankan pentingnya mengecek langsung sebelum mengambil keputusan. Remy mengerti maksud Kay dan setuju mencoba sendiri. Kay menyerahkan sebuah batu kepada Remy dan meminta ia memukul batu yang dipegangnya dengan batu lain. Remy memegang kedua batu dan bersiap mengikuti instruksi. Remy menghantamkan satu batu ke batu lain dengan tenaga ringan. Kay memastikan apakah Remy benar-benar sudah memukulnya dengan serius. Remy membalas sudah. Remy memeriksa hasil dan menemukan batu normal memang tergores. Kay memperhatikan bahwa dengan kekuatan Remy yang tidak besar pun batu biasa tetap meninggalkan bekas. Oliva dan Kay bersiap membandingkan hasil itu dengan batu yang diperkuat. Seorang staf meminta Oliva melakukan magic enhancement pada batu berikutnya. Oliva menyanggupi. Oliva mengalirkan magic ungu ke batu dan berusaha menjaga ketenangan meski situasi masih memalukan. Oliva menyerahkan batu yang telah diperkuat kepada Kay dan berterima kasih sebab ia berhasil menyiapkannya. Kay meminta Remy mengulang percobaan seperti sebelumnya, kali ini menggunakan lebih banyak tenaga. Kay memegang batu yang telah diperkuat sementara Remy mengangkat batu pemukul dengan kedua tangan. Remy menghantam batu yang diperkuat dengan tenaga lebih besar. Kay menunjukkan bahwa batu hasil enhancement hampir tidak mendapat bekas dibanding batu normal. Remy mengakui perbedaannya. Kay menjelaskan inilah maksud, memverifikasi sendiri, dan Remy mengatakan ia belajar sesuatu. Remy membungkuk kepada Oliva dan meminta maaf sebab telah meragukannya. Oliva buru-buru menyuruhnya mengangkat kepala. Kay memuji Remy sebagai anak baik sebab tetap mau meminta maaf tanpa memandang sebesar apapun kekuasaan seseorang. Remy dengan manja meminta Kay mengelus kepalanya. Kay panik sebab khawatir terlihat memperlakukan figur penting terlalu santai. Oliva dalam hati menilai Kay tidak punya hak mengkritik orang lain soal status sebab dirinya sendiri jauh lebih sulit dipahami. Kay bercanda kepada Oliva bahwa urusan menghadapi orang penting terasa sulit bagi mereka berdua. Oliva terkejut kemudian mengucapkan terima kasih atas empati yang ia rasa diterimanya. Oliva bertanya-tanya apakah ia hanya membayangkan Kay benar-benar memahami kesulitannya berurusan dengan orang berpengaruh. Kay menyampaikan terima kasih untuk semua bantuan. Oliva membalas dengan sangat formal. Kay mengajak Remy pulang dan keduanya meninggalkan proyek dengan suasana kembali ringan. Oliva menyadari niatnya memakai nama Shikoku untuk membangun prestasi malah berakhir membuat dirinya berutang favor. Koneksi dengan Albrera pun terasa lebih besar dari dugaan. Oliva melihat Kay dan Remy pergi bersama dan menerima bahwa Shikoku sejak awal bukan lawan yang bisa ia ukur dengan cara biasa. Oliva terduduk kelelahan dan menyimpulkan seluruh kejadian adalah pelajaran mahal. Dalam perjalanan pulang saat matahari mulai turun, Remy masih berada di punggung Kay dan bertanya apakah Kay ingin mampir atau masuk rumahnya. Kay menjawab hanya akan mengantar sampai rumah sebab ia tidak ingin menghadapi langsung pemimpin komersial guilds yang dianggapnya memiliki otoritas mutlak. Remy menawarkan berbagai jamuan dan hadiah bila Kay mau masuk. Kay hanya menerima niat baiknya. Remy mengatakan setidaknya ia harus melapor kepada orang tua tentang pekerjaan yang baru ia ambil. Kay menilai akan buruk jika ia ikut muncul saat keluarga Remy sedang sibuk mengurus urusan tersebut. Remy mengatakan tidak ada waktu yang salah untuk menunjukkan wajahnya dan laporan pekerjaan akan cepat selesai, tetapi Kay tetap menolak. Kay terlihat semakin tertekan sebab ajakan Remy tidak berhenti.
Kay akhirnya mengaku masih memiliki banyak urusan lain yang harus dijalankan. Remy kecewa karena baru diberitahu. Remy bertanya apakah Kay sedang sibuk dengan pekerjaan sebagai intelligence agent, mengulang cover story lama dari masa penculikan. Remy bertanya-tanya apakah ia sebenarnya pernah dilarang menanyakan pekerjaan itu. Kay panik dalam hati sebab tidak bisa membiarkan Remy mengetahui bahwa ia sebenarnya tidak memiliki pekerjaan intelligence agent. Remy menawarkan bantuan dari dirinya atau ayahnya, termasuk akses pada banyak item bila Kay membutuhkan sesuatu. Kay menolak dan mengatakan dirinya sudah memiliki apa yang ia butuhkan, tetapi tetap kagum pada besarnya organisasi keluarga Remy. Remy mengatakan ayahnya mengajarkan bahwa orang yang benar-benar hebat justru rendah hati. Kay menjawab tidak semua orang sesuai gambaran itu. Remy menyatakan ia tidak akan kalah hanya sebab berhadapan dengan organisasi besar. Remy mengangkat tangan penuh semangat dan mengatakan akan menjadi lebih kuat agar suatu hari Kay dapat mengandalkan keluarganya. Remy mengatakan Kay telah menyelamatkannya sekaligus memberinya sebuah mimpi. Remy menjelaskan mimpinya, menjadi lebih kuat, mengumpulkan obat-obatan seperti yang pernah menyembuhkannya, dan membantu orang yang membutuhkan sebagaimana Kay membantunya. Kay tersenyum dan menilai cita-cita Remy sangat tinggi tetapi sungguh indah. Kay berharap Remy selalu mempertahankan hati murni itu bahkan ketika kekuatan komersial Guilds kelak benar-benar berada di tangannya. Kay mengundang Remy datang ke rumahnya lain kali dan mengatakan ada sesuatu yang ingin ia berikan untuk merayakan awal barunya. Remy langsung ingin pergi saat itu juga, tetapi Kay menolak karena masih memiliki urusan. Remy bertanya hadiah apa yang disiapkan. Kay hanya menyuruhnya menunggu sampai waktunya. Remy memutuskan datang ke rumah Kay besok. Kay setuju karena ia tidak memiliki rencana khusus. Remy bersorak, memeluk Kay dari belakang, dan mengatakan mereka harus cepat pulang agar siap untuk besok. Kay membawa Remy melanjutkan perjalanan sambil melambaikan tangan dan mengatakan sudah waktunya pulang. Mereka tiba di rumah keluarga Remy menjelang malam. Remy masuk lebih dahulu dengan gembira. Di ruang keluarga muncul seorang pria pirang berkumis yang merupakan ayah Remy dan seorang wanita pirang dewasa yang merupakan kakak perempuannya. Ayah Remy menegur bahwa rumah itu bukan hanya milik Remy dan meminta ia memberi salam yang lebih tepat. Kakak Remy menepuk atau memukul ringan kepala Remy ketika ia masuk terlalu ceroboh. Remy mengadu kepada ayah bahwa kakaknya baru saja memukulnya dan meminta sang ayah memarahi kakaknya. Ayah Remy mengatakan itu tidak bisa dihindari karena Remy sendiri tidak memperhatikan keadaan sekitar. Kakak Remy mengatakan ayah mereka benar dan yang penting Remy pulang dengan selamat. Ayah Remy bertanya apakah Lord Shikoku tidak datang bersama Remy. Remy menjawab Kay sudah sampai di depan rumah tetapi pergi lagi sebab menurut dugaannya ada pekerjaan Vertal yang harus ia lakukan. Ayah dan kakak Remy sama-sama terkejut mendengar nama Vertal dan meminta penjelasan. Remy langsung menyadari kesalahpahaman dan menegaskan Kay sendiri tidak pernah mengatakan Vertal. Remy menjelaskan Kay hanya mengatakan masih memiliki errands dan juga menyatakan dapat memperoleh apapun yang ia butuhkan. Ayah Remy menyimpulkan hanya seseorang dari Vertal yang dalam pandangannya dapat berbicara seyakinnya itu, tetapi kesimpulan tersebut tetap asumsi keluarga. Remy memuji penalaran ayahnya sementara asumsi Vertal terus tumbuh tanpa konfirmasi dari Kay. Remy kemudian melaporkan pekerjaan baru, 10 full magic recovery potions dan 50 medium magic recovery potions harus dikirim ke Stonebridge. Ayah Remy memastikan tujuan pengiriman adalah Stonebridge yang biaya restorasinya sebelumnya mereka tanggung dan mengatakan pembayaran dapat dilakukan nanti.
Ayah Remy sempat ragu sebab tidak menyangka pekerjaan restorasi membutuhkan magic power sebanyak itu. Kakak Remy menjelaskan proyek mengatakan material akan diinfus dengan magic power dan menghubungkannya dengan kejadian yang ia dengar melibatkan Shikoku. Kakak Remy memandang ayahnya seolah baru memahami keadaan. Ayah mereka mulai menyusun kesimpulan sendiri. Ayah Remy mengakui Shikoku memang melakukan hal-hal yang dalam pandangannya menakutkan, meski penilaian itu lahir dari interpretasi keluarga. Ayah Remy berjalan menuju meja kerja untuk segera menangani permintaan Potion. Ia menghubungi jaringan komersial Guilds dan memerintahkan 10 full magic recovery potions serta 50 medium magic recovery potions segera dikirim ke Stonebridge. Narasi menjelaskan salah satu alasan komersial Guilds berkembang besar adalah sistem komunikasi yang memungkinkan tindakan sangat cepat. Komersial Guilds juga memelihara personel dan inventaris dalam jumlah besar agar bisa merespons permintaan mendesak seketika. Ayah Remy memutuskan belum perlu menerima pembayaran dan meminta pihak proyek hanya diberitahu bahwa mereka berutang 1 favor kepadanya. Remy heran dan bertanya apakah ayahnya benar-benar tidak akan mengambil uang mereka. Ayah Remy menjelaskan menerima uang segera bukan satu-satunya keuntungan, sebab mereka sedang berbisnis dengan melandung, favor dan koneksi dapat menghasilkan manfaat lebih besar daripada profit sesaat. Kakak Remy memeluknya dan memuji bahwa Remy telah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Remy senang menerima pujian dan meminta kakaknya terus memujinya. Ayah Remy memandang kedua putrinya dengan lega dan bangga. Namun ayah Remy kemudian bertanya-tanya bagaimana Shikoku bisa mengetahui bahwa dirinya ingin membangun koneksi dengan bisnis melandung dan merasa Kei bahkan menciptakan kesempatan prestasi bagi Remy. Semuanya tetap inferensi ayah. Ayah Remy mengingat mereka pernah mencoba membalas favor kepada Kei dengan menanggung biaya restorasi tetapi hasilnya justru berkembang di luar rencana. Ayah Remy bertanya lebih jauh apa saja yang Remy bicarakan dengan Lord Shikoku sepanjang perjalanan. Remy menjawab ada banyak hal kemudian dengan gembira mengungkap ia berjanji pergi ke rumah Kei besok untuk mengambil hadiah. Ayah Remy dan kakaknya sama-sama membeku mendengar rencana hadiah tersebut. Ayah Remy mengatakan ia akan mengizinkan Remy mengunjungi Kei. Tetapi Remy sama sekali tidak boleh menerima hadiah itu. Remy langsung menolak sebab Kei sendiri telah mengatakan tidak masalah datang dengan tangan kosong. Ayah Remy memperingatkan agar Remy tidak mudah dimanipulasi oleh orang yang dalam pandangannya sangat lihai. Kakak Remy ikut meminta Remy mendengarkan nasihat keluarga. Remy berteriak bahwa ia tetap akan mendapatkan hadiah tersebut, membuat kedua keluarganya kewalahan. Kakak Remy menyadari Remy sudah masuk ke mode keras kepala yang tidak mau mendengarkan. Ayah Remy mengakui sebab Remy sudah membuat janji dengan Lord Shikoku, mereka tidak bisa begitu saja melarangnya pergi. Remy berseru bahwa ia sudah tahu hal itu dan tetap bersikeras. Ayah Remy akhirnya menunda perdebatan dan mengatakan mereka akan membahasnya lagi sesudah istrinya kembali.